Kenapa satu lembaga ini nggak digeledah? Ada apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Dari sekian lama perseteruan tentang KPK, ada salah satu tokoh penting di sana. Namanya Novel Baswedan. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Itu kira-kira. Taliban ini adalah istilah dari kelompok ideologis berdasarkan agama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Novel adalah mantan anggota kepolisian berpangkat terakhir sebagai komisaris polisi. Dan dia dulu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Ada satu kisah menarik tentang Novel waktu dia menjabat. Kisah ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2004. Pada waktu itu, seorang pengusaha sarang burung bernama Aliang melaporkan ada pencurian sarang burung di ruko miliknya. Novel dan jajarannya bergerak dan tertangkaplah 6 orang tertuduh sebagai pencurinya. 6 orang ini kemudian dikabarkan disiksa oleh Novel. Kaki mereka ditembak, mereka dipukuli, bahkan disetrum. Dan akibat siksaan itu, satu korban namanya Mulyani Johani alias Aan akhirnya tewas. Kasus ini tidak pernah ada kejelasan dan Novel ditarik ke Mabes Polri. Tahun 2007 dia kemudian ditugaskan sebagai penyidik di KPK. Prestasi Novel selama di sana moncreng. Dia menangkap Muhammad Nazarudin dan Angelina Sondah dari Demokrat. Masyarakat pun puas meski tetap bertanya, kenapa sosok yang lebih tinggi dari mereka tidak pernah diungkap oleh KPK. Dan tahun 2012 Novel keluar dari kepolisian dan menetap di KPK. Tahun 2017 wajah Novel disiram air keras. Kasus Novel tidak pernah terungkap sampai sekarang dan pihak kepolisian juga belum menangkap pelakunya. Novel Baswedan sudah bertugas 12 tahun lamanya di KPK. Dia mengikuti pengajian-pengajian dan perlahan gaya berpakaiannya pun berubah. Novel ikut membentuk wadah pegawai KPK dan sempat menjadi ketuanya. Ada banyak kabar yang mengatakan bahwa wadah pegawai KPK ini dibentuk bukan saja sekedar untuk menjaring pegawai KPK dari jalur independen, tetapi juga membangun sebuah sistem di dalam KPK. Sehingga siapapun ketua KPK nantinya, sistem yang dikendalikan wadah pegawai KPK inilah yang bekerja. Tekanan wadah pegawai KPK ini terasa waktu Novel Baswedan berseteru dengan Brigjen Polisi Aris Budiman yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Penyidikan. Wadah pegawai KPK bekerja sama dengan banyak LSM dan media membangun opini kalau Aris Budiman melakukan pelanggaran. Sehingga dia pun terlempar keluar dari KPK. Novel Baswedan adalah sepupu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan kedekatan hubungan mereka memunculkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan antara pejabat anti korupsi dan pejabat daerah. Apalagi dengan masuknya teman dekat Novel, yaitu Bambang Wijayanto, mantan wakil ketua KPK sebagai salah satu tim Anies di Pemprov DKI. Bambang sangat mengerti cara kerja KPK dan dengan kemampuan itu ia bisa mengamankan sistem kinerja di sana supaya tidak terendus oleh KPK. Sistem di dalam KPK yang dibangun Novel dan kawan-kawannya sangat efektif. Mereka bahkan punya kemampuan membangun opini di media dan menggerakkan LSM dan aktivis untuk kepentingan mereka. Itulah kenapa saat revisi Undang-Undang KPK akan dijalankan, kelompok mereka menentang keras, bahkan menyebut para koruptor berhutang budi pada Jokowi. Tetapi kawan, dominasi Novel Baswedan sepertinya akan berakhir di sana. Ketua KPK yang baru, Irjen Polisi Firly Bahuri adalah mantan Direktur Kriminal Khusus di Polda Jateng. Firly disebut-sebut adalah lawan tangguh Novel secara pengalaman dan keilmuan di bagian kriminal. Seperti kata seorang sahabat, hanya seorang polisi yang bisa menghentikan langkah seorang mantan polisi. Mari mari kita bongkar semuanya. Seruput dulu kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.